Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dan taufik dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Melanjutkan lagi pengajian kita masih dalam bab yang sama, babu ziyaratu ahlil khair wa mujalasatuhum wa suhbatuhum wa mahabbatuhum. Bab mengunjungi atau menziarahi orang-orang khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang dikenal dengan ketakwaan mereka, wa mujalasatuhum, dan berkumpul bersama mereka, wa suhbatuhum, dan menjadikan mereka teman-teman kita, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka. Telah sampai pada hadis yang ke-369. Di sini Al-Imam Nawawi membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wa an Anas radhiyallahu an anna A'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang Arab Badui, A'rabiyan, yaitu orang Arab Badui, Arab yang tinggal dari daerah terpencil atau daerah pelosok, bukan orang yang tinggal di dalam kota atau berkumpul dengan masyarakat pada umumnya. Maka dalam Islam dibedakan cara kita bermuamalah dengan orang-orang yang tinggal di kota dan dengan orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok atau di tempat-tempat yang jauh. Karena karakter mereka berbeda, adat istiadat mereka berbeda. Tentu saja bagaimana kita bermuamalah dengan mereka dan berbicara dengan mereka tentu saja harus dibedakan sesuai dengan apa? Dengan cara mereka masing-masing. Di mana Rasulullah SAW juga menyebutkan khatibin nas biqadri uqulihim, berbicaralah ya, dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka, sesuai dengan karakter mereka. Tidak mungkin kita berbicara dengan orang-orang yang di pelosok menggunakan bahasa-bahasa yang kita gunakan di kantor, karena mereka akan apa? Kebingungan, tidak mengerti. Kita misalnya berbicara di kampung-kampung yang terpencil menggunakan bahasa yang banyak sasi-sasinya misalnya, mereka akan bingung apa itu sasi-sasi, terlalu modern, terlalu intelektual bahasanya. Maka kita perlu menggunakan bahasa yang apa? Lebih sederhana, yang bisa mengena dan dipahami dengan mudah oleh orang-orang tersebut. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh. Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang ya Arab Badui yang mereka secara karakter jauh berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan dari dalam kota. Di antara salah satu kisahnya, orang-orang Arab Badui yang masuk ke dalam Masjid Nabawi kemudian kencing di pojok Masjid Nabawi. Dia adalah orang terpelosok, tidak terpelajar, tidak mengetahui ya adab seseorang di dalam masjid. Dia menyangka masjid ini adalah bagian dari tanah yang lainnya secara umum, yang dimana seseorang dimungkinkan untuk apa? Membuang hajatnya di atas tanah tersebut. Melihat Arab Badui itu kencing di pojok Masjid Nabawi, sebagian sahabat langsung bangun kemudian menghardik dan ingin apa? Ingin menghentikan dan mengusir orang Arab tadi itu. Maka Rasulullah SAW melarang mereka. Dan Rasulullah menyuruh mereka membiarkannya
sampai orang tersebut selesai atau menyelesaikan hajatnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk apa? Untuk menyiram atau mengguyur tempat kencingnya tadi itu dengan air, karena itu adalah menyucikan bekas najis kencingnya. Melihat sikap Rasulullah SAW yang begitu baiknya, ya, begitu baiknya dengan orang Arab Badui tersebut, maka orang tersebut mendoakan, ya Allah, doakan rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, maksudnya Rasulullah SAW, wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan rahmati yang lainnya. Artinya mereka memiliki akal yang terbatas, berbeda dengan orang-orang berpendidikan, yang sekolah tinggi, yang tinggal di kota, yang tahu bagaimana cara bergaul, ya, sehingga dengan menyikapi orang-orang tersebut kita harus lebih hikmah, lebih bijak. Tidak bisa kita pukul rata bersikap dengan orang di dalam kota, dengan orang-orang yang tinggal di pelosok kampung yang jauh sana. Nah, orang Arab Badui ini pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya. Qala li Rasulillah, dia pernah berkata kepada Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat itu datang? Dan pertanyaan ini menegaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa, yang dimana Rasulullah juga tidak mengetahui hal yang gaib kecuali hal-hal yang Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, kalau seandainya Muhammad kau mengetahui, katakanlah kepada mereka, kalau seandainya kamu itu mengetahui hal yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku akan apa? Terhindar dari perbuatan keburukan atau dari mudarat. Tapi Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib kecuali hal-hal yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan ya, masalah kiamat ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, dan banyak ayat yang lainnya. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu datang? Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, kapan kiamat itu muncul, dan lain sebagainya. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakanlah kepada mereka, sungguhnya ilmu atau yang mengetahui hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada yang lainnya melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sekarang ada orang yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tahun sekian, prediksi tahun sekian, maka ketahuilah itu semua tidak benar, karena kiamat tidak diberitahukan oleh siapapun kepada siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW begitu, ya, luar biasanya ingin mencerahkan umatnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah SAW menjawab kiamat itu seperti ini dan seperti itu? Ini pertanyaan yang penting. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada sekedar pertanyaan kapan kita mengetahui kiamat, kapan kita mati, ya, kapan dicabut nyawa kita, berapa panjang umur kita. Itu pertanyaan yang mungkin penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Apa kira-kira yang lebih penting daripada kita mengetahui kapan kematian kita, kapan hari kiamat itu datang? Apa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah, apa kata Rasulullah? Ma'adatta laha. Apa yang kau siapkan? Itu yang lebih penting. Tidak peduli kamu mati, mau besok, mau nanti sore, mau lusa, mau minggu depan, mau tahun depan. Tapi yang terpenting adalah apa yang kau siapkan. Apa yang akan kau bawa kepada kehidupan setelah kematian tersebut. Itu yang lebih penting. Orang banyak yang sibuk, ya, memikirkan tentang bagaimana supaya dia ini apa, tidak, atau misalnya menjaga kesehatannya agar apa, memperpanjang umur dan lain sebagainya. Itu hal yang penting. Tapi dia lupa. Kenapa dia tidak memikirkan bagaimana saya membekali diri saya untuk membawa hal-hal yang saya bisa bawa kepada kehidupan setelah kematian saya. Dan bekal yang kita bisa bawa dan persiapan yang akan kita bawa setelah kematian kita adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal yang kita bawa setelah kematian kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ma'adattalaha, apa yang kau persiapkan untuk kedatangan hari kiamat itu? Kata Arab Badui ini, hubbullah wa rasulih. Aku persiapkan, yang aku bawa adalah cintaku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Cintaku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan ini adalah ucapan yang
begitu indah, namun penerapannya kita masih banyak keliru dalam penerapan ucapan yang begitu indah ini. Kata Rasulullah SAW, qala anta ma'aman ahbabta. Engkau akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Engkau akan dibangkitkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama-sama di akhirat sesuai dengan orang yang engkau cintai. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan di surga bersama Rasulullah SAW. Tapi yang kita perlu ketahui, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya perkara yang mudah mengucapkan. Semua orang bisa mengucapkan. Dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah SAW. Semua bisa mengucapkan. Ucapan yang begitu ringan di lisan. Tapi penerapannya yang kita masih banyak salah. Yang kita tidak mengetahui hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya itu apa. Padahal seseorang ketika dia mengakui atau dia menegaskan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang harus ia lakukan adalah apa? Mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, apa yang aku sampaikan kepada kalian, kalian ikut. Itu yang namanya cinta. Ada seorang pemuda mengaku cinta atau mengatakan kepada seorang wanita pujaan hatinya, aku mencintaimu. Maka perempuan itu akan mengatakan apa kira-kira? Buktikan cintamu. Maka lelaki tersebut akan melakukan apapun yang diminta oleh perempuan ini. Dia minta bunga, dibawakan bunga. Dia minta ini, dia semua dilakukan apa? Pembuktian cintanya kepada wanita tersebut. Nah sekarang kita mengakui kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya? Allah perintahkan jangan lakukan ini, kita masih lakukan. Allah perintahkan kita lakukan ini, kita nggak mau lakukan. Apakah itu cinta? Padahal Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita lihat dalam diri kita, sudahkah kita ikut Nabi Muhammad SAW? Kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi, kemudian datang seorang mengatakan, ini ada hadisnya, itu nggak boleh Pak. Rasulullah pernah mengatakan itu nggak boleh yang Anda kerjakan itu. Berbenturan yang kita senangi dengan perintah Rasulullah SAW. Mana yang kita dahulukan sekarang? Yang kita senangi atau yang tadi kita katakan kita cinta kepada Rasulullah, dengar ucapan Rasulullah, mau ngikutin apa enggak? Nah ini di sini problemnya. Semua mengaku cinta pada Rasulullah SAW. Dan yang terpenting adalah setelah seorang itu mengakui cinta kepada Rasulullah SAW, yang lebih penting adalah apakah Allah dan Rasulnya cinta kepada Anda? Itu yang terpenting. Kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba. Yang jadi ukuran bukanlah apakah engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Walakinna sya'na an tuhabba. Tapi yang terpenting adalah apakah Allah dan Rasulnya cinta kepada kamu. Karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin cinta kepada orang yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepada apa? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kata Al-Imam Syafi'i dalam bait syair yang sangat terkenal. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu. Hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau bermaksiat kepada Allah, ingkar, bandel, tidak mentaati perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, kebalikannya. Tapi ngaku cinta, wa anta tudhiru hubbahu. Tapi nggak bilang saya cinta sama Allah, tapi kenyataannya dia maksiat. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini adalah permisalan yang mustahil, nggak mungkin, nggak nyambung. Air dan minyak. Bilang cinta sama Allah dan Rasulnya, tapi maksiat. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kata Imam Syafi'i. Kalau seandainya cintamu itu jujur, ya, bukan cinta palsu, la ata'tahu, engkau akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang cinta kepada seseorang, maka dia akan mengikuti ucapan atau perintah dari orang yang dia cintai tersebut. Ya, sekarang kita koreksi diri kita masing-masing.
Semua kita mengaku cinta. Dan kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kalau tidak sampai cinta kepada waliyadzubillah, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang lainnya. Kita ingin dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita koreksi, apakah cinta kita ini benar, ataukah cinta kita ini cinta cuma sekedar omong kosong belaka? Cinta yang apa? Yang hanya di mulut saja. Kata seorang penyair tentang kita banyak mengakui cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Yang sebagaimana saya katakan tadi, poinnya, intinya adalah apakah Allah dan Rasulnya itu cinta kepada kita. Kata seorang penyair, kullun yad'i waslan bi Laila. Semua mengakui pacarnya Laila. Jadi pacarnya Laila apa? Jadi kekasihnya Laila. Semua ngaku ya. Ketika Laila ditanya, wa Laila lam tuqiru lahum bidzak. Pas Laila ditanya, kenal enggak sama mereka? Kata Laila, enggak, aku enggak kenal sama mereka. Bukan siapa-siapa mereka itu. Jadi jangan sampai pengakuan kita ini bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kenyataannya Allah dan Rasulnya tidak cinta kepada. Nah, bagaimana cara kita mencinta agar mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya? Tentu saja adalah dengan cara apa? Mentaati Allah dan Rasulnya, bertakwa. Allah perintahkan kita kerjakan. Allah larang sesuatu kita berhenti, kita stop. Tidak ada tawar-menawar. Dan seorang yang mengakui atau penerapan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka banyak jalannya. Bagaimana kita bisa meraih atau kita bisa mendapatkan bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Yang pertama, tentu saja kalau orang itu mau bisa cinta agar dia bisa mencintai Allah, dia harus mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal maka tak pinjam duit. Kalau nggak kenal, nggak mungkin pinjam duit. Tapi kalau kenal pasti pinjam. Tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita mau cinta sama Allah, harus kenal sama Allah. Kalau nggak kenal sama Allah, bagaimana kita bisa cinta sama Allah? Ini kita berbicara cinta yang benar-benar cinta. Bagaimana mengenali Allah? Pertama-tama adalah mengetahui nama-nama Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mempelajari arti-arti dari nama-nama Allah, mengetahui siapa Allah Subhanahu Wa Taala dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya. Allah menyebutkan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah, memintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan arti dan makna dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita temui sekarang orang-orang yang apa? Menolak nama Allah, menolak sifat Allah. Dia hanya menerima sifat 12 dan lain sebagainya. Semua sifat yang lain ditolak. Padahal kita harus mengimani setiap nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Bahkan Allah larang, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan arti dan nama-nama dari nama-nama apa? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena kalau kita mau mengenal dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja apa? Belajar bab asma dan sifat. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman, namanya Allah Rahman, artinya apa? Apa konsekuensi dari arti Ar-Rahman? Ar-Rahim, artinya apa? Apa konsekuensi dari arti Ar-Rahim? Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, apa konsekuensinya? Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita kalau kita bertaubat. Kita pelajari namanya, artinya, kita renungi, kita resapi. Di sana kita bisa mengatakan, oh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Allah punya sifat Maha melihat, memahami, kita tahu artinya. Ya, Allah Maha mendengar, sehingga seorang ketika meyakini dengan sebenar-benarnya iman, Allah Maha melihat, dia tahu yang saya kerjakan ini sekarang dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya saya malu kalau saya berbuat dosa di tanah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia buah dari mempelajari nama-nama dan sifat Allah, menanamkan, menguatkan, menancapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong orang yang tidak mengetahui nama Allah dan sifat Allah dengan begitu bagusnya, kemudian dia bisa cinta luar biasa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pasti harus membutuhkan mempelajari nama dan sifat Allah untuk semakin meresapi dan menguatkan cintanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tentu saja bagaimana mencintai Allah adalah dengan berzikir. Kalau kita cinta sama Allah, pasti kita sering nyebut Allah. Man habba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti sering sebut-sebut. Orang senang bola, mesti tiap ketemu ngomonginnya bola terus. Ya kenapa? Dia suka bola.
Ada orang yang suka otomotif, tiap kali ngobrol mesti otomotif dibahas karena dia suka otomotif. Wajar, dia suka otomotif, obrolannya pasti apa? Otomotif. Nah, orang tiap ketemu yang diomongin apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas tentang Allah terus. Kenapa? Dia cinta. Nah, bagaimana kita mengetahui orang itu sering ngebahas atau membicarakan tentang Allah? Dia zikir. Mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Dia terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cinta. Nah, yang kurang zikir nih hati-hati. Jangan-jangan cinta kita ini masih belum kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di samping kita berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak menyebut ucapan-ucapan yang orang yang kita cintai. Kita ambil contoh misalnya, ada orang yang ngefans sama penyanyi misalnya. Dia pasti akan sering mengucapkan lagu-lagu atau misalnya apa? Ucapan-ucapan yang sering disebutkan oleh misalnya penyanyi tersebut. Karena kenapa? Dia cinta sama penyanyi itu. Nah, kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kita sering ngaji. Kalamullah, ucapannya Allah yang kita baca itu menunjukkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja ya, yang terpenting adalah kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini dua hal yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin seorang itu memisahkan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang mengatakan kita yang cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulullah. Karena apa? Rasulullah tidak pantas menjadi Nabi, waliyadzubillah. Yang harus jadi Nabi adalah Fulan bin Fulan yang harusnya jadi Nabi, bukan Rasulullah SAW. Ini keimanan yang bagaimana ini? Padahal Allah selalu menggandengkan ya, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya tidak bisa terpisahkan. Dan tidak sempurna keimanan seseorang. Dikatakan tidak beriman dia kalau dia tidak mencintai Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin ya, orang yang beriman saja kalau dia tidak mencintai saudaranya sama iman, dikatakan dia tidak sempurna, tidak baik imannya. Kalau dia tidak mencintai saudaranya sama iman, yang sesama iman, ini sekedar sama-sama saudara saja. Bagaimana dengan tidak mencintai Rasulullah SAW? Maka bagaimana dikatakan sebagai orang yang beriman seperti itu? Bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama tentu saja adalah mengetahui kisah hidupnya Rasulullah SAW. Tahu namanya, tahu perjalanan hidupnya, tahu perjuangan dia berdakwah bagaimana. Kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah. Sehingga Islam ini bisa sampai kepada kita. Dan kita bisa begitu nikmatnya mendapatkan hidayah ini dari lahir. Yang tidak perlu kita cari. Semua kita terlahir dalam keadaan Islam. Nikmat terbesar yang tidak bisa kita bayangkan. Dan semua ini perjuangan dari Rasulullah SAW. Kita banyak-banyak bersyukur. Dan kita mengetahui bagaimana perjuangan dakwahnya Rasulullah. Dengan itulah kita mencintai beliau SAW. Yang kemudian yang kedua, tentu saja seorang yang mengakui cinta kepada Rasulullah SAW, dia akan mentatbik, mempraktekkan sunnahnya Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Ada orang yang senang sama artis, dari atas kepala sampai ujung kakinya diikuti, cara berpakaiannya, cara potongan rambutnya, cara pakai sepatunya, mungkin alisnya artis itu dipotong, dia ngikutin. Kenapa? Karena dia ngefans berat sama artis tersebut. Nah, sekarang kita ngaku cinta pada Rasulullah SAW. Tahu nggak kita bagaimana sih fisiknya Rasulullah itu? Penampilan Rasulullah itu pernah tahu nggak kita? Nggak tahu. Karena kita nggak pernah belajar. Nah, bagaimana kita mau ngefans sama Rasulullah, mengikuti cara pakaiannya Rasulullah, kalau kita nggak pernah belajar Rasulullah itu kayak gimana? Jadi kita harus belajar supaya kita menjadi real fans sejati. Ya, bukan fans yang ada sebagian orang ya, kalau misalnya fans sama klub bola, baru juara klub bola ini dia jadi fans dadakan. Itu bukan fans sejati itu. Fans sejati itu biar timnya itu ya terpuruk, papan tengah kalah terus, dia akan tetap gak pernah ganti tim. Ini namanya fans sejati. Nah, kita kalau menjadi fans sejati Rasulullah SAW, kita harus menunjukkan dengan apa? Mengetahui, minimal dengan mentatbik sunnahnya. Bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah, ya daily activity-nya dia, dari pagi Rasulullah bagaimana, siangnya Rasulullah bagaimana, sebelum tidur bagaimana, tengah malam bagaimana Rasulullah, bersama istrinya bagaimana. Dan tidak mungkin kita mengetahui semuanya tanpa belajar. Nggak mungkin, harus kita belajar. Kita mempelajari sirah, sejarah Rasulullah SAW. Ya, dengarkan pengajian-pengajian tentang sejarah Rasulullah SAW.
Oh Rasulullah begini. Oh Rasulullah kalau mau berangkat ke masjid seperti ini. Oh Rasulullah kalau dia pulang ke rumahnya ketemu istri-istrinya seperti ini. Oh Rasulullah kalau mau tidur dia begini dulu. Begitu indahnya. Dan kalau orang mempraktekkan kehidupannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, ya, dalam seluruh kehidupannya, insya Allah hidupnya sehat walafiat, dia akan senang, dia akan bahagia. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sakit kecuali sakit yang menghantarkan beliau sampai ke meninggal. Sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah sakit. Pola hidup tersehat itu hidupnya Rasulullah SAW. Nggak ada yang rematik, asam urat, ya, terus apa, ya dan sebagainya. Rasulullah dijaga makanannya, jaga pola tidurnya, olahraganya Rasulullah. Kalau kita ikutin ya kehidupan Rasulullah, insya Allah kita sehat walafiat, jauh dari kata penyakit. Jadi seperti itu kita mencintai Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, praktek-praktek yang lainnya. Apa yang beliau larang kita stop, apa yang beliau perintahkan kita kerjakan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah datang membawanya kepada kalian, ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasulullah larang, jangan lakukan ini, stop. Jangan buat ini, stop. Itu bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ini perkara yang kita bersama-sama masih harus berjuang terus. Kita belum ada apa-apanya. Cinta kita ini masih bukan seujung kuku, 1/10 ujung kuku dibandingkan dengan apa? Cintanya para sahabat. Kita belum sampai mengorbankan nyawa kita, mengorbankan harta kita. Semua kita korbankan. Belum sampai ke taraf itu kita. Yang Rasulullah tuh ada panah yang sedang terbang ingin menancap Rasulullah, sahabat tuh yang loncat menjadikan dirinya itu sebagai apa? Tameng. Biar badannya yang kena panah itu jangan sampai Rasulullah. Belum sampai ke taraf itu kita. Kita masih harus terus berusaha untuk ya berjuang, lebih menunjukkan cinta kita. Ayo kita, jangan sampai kita bertemu pada Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, di akhirat dia bertemu Rasulullah. Ternyata kita ini bukan orang yang spesial di mata Rasulullah SAW. Kita belum berkontribusi apapun terhadap ya agama Allah. Belum membuat Rasulullah ini menganggap kita ini adalah umatnya yang begitu spesial. Ayo kita berjuang. Tunjukkan cinta kita dengan apa? Menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Praktekkan sunnah beliau. Menghidupkan sunnah beliau. Membela agama Allah ini. Kemudian ya, tentu saja hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis yang tadi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, dan ini lafadnya Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lainnya, artinya dengan makna yang sama namun dengan konteks redaksi hadis yang berbeda. Ma'adatu laha min katsirin shaumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Kata jawaban orang Arab Badui ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang aku persiapkan itu nggak banyak sholatku, nggak banyak puasaku, ya, nggak banyak sedekahku. Artinya dalam ibadah amaliyah dia nggak terlalu banyak, dia bukan terlalu orang yang spesial. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan hati itu melejit mengungguli amalan-amalan badan. Dan perkara hati ini perkara akidah, perkara keyakinan. Makanya jangan sampai kita ini salah dalam meyakini sesuatu dalam Islam ini. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk meyakini apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita untuk yakini. Kita meyakini hari kiamat itu ada. Kita meyakini bahwasanya meyakini Allah SWT, meyakini para malaikat, meyakini bahwasanya adanya sirat, meyakini adanya hisab, perhitungan, meyakini adanya siksa kubur, meyakini adanya pertanyaan dari 2 malaikat di kubur. Semua apa yang Allah perintahkan kita untuk yakini, kita harus yakini. Itu amalan hati. Dan itulah yang membuat Abu Bakar itu melejit, mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya. Banyak sahabat-sahabat lainnya yang sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar Siddiq, puasanya lebih banyak daripada Abu Bakar Siddiq. Kemudian sedekahnya atau dia punya baca Al-Qur'annya lebih banyak daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi kenapa Abu Bakar Siddiq itu jadi sahabat yang nomor 1? Yang kalau seandainya imannya Abu Bakar itu ditaruh di satu timbangan,
kemudian imannya seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat ini ditimbang satu timbangan, lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Apa yang membuat beliau itu? Bima waqara fi qalbi. Apa yang menancap di hati dari keimanan, akidahnya dia, keyakinannya dia. Apa yang diyakini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW yakini. Makanya nggak boleh kita salah dalam masalah akidah. Kita bisa berbeda dalam masalah fikih, nggak ada masalah. Selama masih punya dalil. Orang ini sholatnya, takbirnya, kemudian bersedekap. Ada yang takbirnya tidak mengangkat tangan. Ada yang kemudian rukuknya dan lain sebagainya. Masalah ibadah amaliyah, fikih. Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah terjadi selama punya. Tapi masalah akidah tidak boleh kita berbeda. Tidak bisa kita meyakini bahwasanya, oh seharusnya yang jadi nabi itu Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah SAW. Oh seharusnya masalah-masalah keyakinan tidak boleh kita berbeda. Karena keyakinan kita satu, ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, mereka empat, walaupun mereka berbeda dalam masalah fikih, tapi akidah mereka satu. Itu akidah Nabi Muhammad SAW dan akidahnya para sahabat dan para tabi'in. Seperti itulah kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang selamat di hari kiamat nanti adalah, kata Rasulullah SAW, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yang keyakinannya, yang agamanya, yang pola pikirnya, ya, sebagaimana aku dan sahabatku pada hari ini, itu yang selamat. Jadi kita harus banyak-banyak berkaca, membandingkan. Kita lihat apakah perbuatanku ini, pemahamanku ini sama dengan pemahamannya para sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang belajar dari Rasulullah SAW, dia murid generasi pertama. Jadi yang paling mumpuni ilmunya siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu dia bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Insyaallah kita lanjutkan lagi masih dalam bab yang sama. Intinya apa? Jadi kembali kepada inti dari Imam Nawawi membawakan hadis ini adalah cinta kita kepada seseorang itu akan membawa kita bersama dia di akhirat nanti. Jadi kita harus banyak-banyak mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ahli khair. Ya, itu yang kita harus cintai, kita dekati, kita duduk bersama mereka, kita berkumpul bersama mereka, agar kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh hadirin ikhwah yang mendengarkan kajian ini. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.